pada pagi hari ini yang penuh barokah ini, kita masih banyak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara nikmat sehat, nikmat panjang umur, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah, kita langsung saja kita buka acara silaturahmi kita ini, tolabul ilmu kita ini dengan bacakan suratul Fatihah. Kita niatkan terutama pahalanya kita kirimkan buat almarhum almarhumah keluarga kita. Mudah-mudahan almarhum almarhumah nantiasa diberikan cucuran rahmat sepanjang-panjangnya di alam kuburnya, diampuni segala dosa serta kesalahannya, diterima iman Islamnya, dan mudah-mudahan kuburannya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Kemudian kita kirimkan juga kepada saudara-saudara kita yang tahun ini, bulan ini sedang menderita sakit, kita doakan dengan Fatihah ini Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan. Kemudian kita inginkan niat juga kita ini saudara-saudara kita yang tahun ini pergi haji, mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah sehatkan badannya, mudah-mudahan selamat baik sampai ke Mekah Mukarramah dan kembali lagi dengan ke Indonesia dengan selamat, dan mudah-mudahan jadikan haji yang mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalihah wa ila adratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisyifa bil barakah bis salamah bis sihhati bil ijabah bil qabul al Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah, dan langsung saja acara taklim kita ini. Yang pertama yaitu pembacaan hadiah al-kubur dan doa khatmul Quran yang akan dibacakan oleh guru kita Bapak Ustaz Nuruddin. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tuan-tuan guru, Kiai Ustaz Sepuh dan seluruh jemaah, mohon ikhlas, mohon ridho. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kebetulan kita di subuh yang barokah ini dijadikan suatu perkumpulan yang mendatangkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم وأستغفر الله العظيم وأستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي وأتوب إليه من جميع ما صرفنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لابتغاء مرضات لا إله
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين والخلفاء الراشدين خاصة سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعن جميع الصحابة أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم رضي سلطان الأولياء وإمام الأولياء وقطب الأولياء خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله أسراره وأوصنا يا الله. شيخ محمد الزمانية المهدي وسيدنا عبد الله إلى الله والعليس وسيدنا الكبير القادر محمد بن علي وأسوده وأقولهما وسبحان الله الأولياء وإمام الأولياء وقاتل إليك بشر الشمس ورحمه وسلم وقلوب الله بن عميد وقلوس وأولاده سنة الأقوام ورحمه الله وحبه شيء وحسين وأولادهم وذريتهم وجميع سلاسل على الرسول الدرسي وصبر هذه جميع الأولياء إلا مشكل المغرب في البرية أن الله الذي شرف بالرحمة والمغفرة وسبحان حضرة الأئمة المسلمين ومقدمين ولا حضرة العلماء العاملين وغير المخلصين وأئمة الحديث المفسرين قدس الله أسرارهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله العظيم. أستغفر الله العظيم. الذي فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إلا الله لا إله إلا الله
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة عليه النبي وعليه النصر وعلينا النصر إن شاء الله تعالى بأسمائنا برحمته وكرامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada guru kita, Ustaz Nurdin yang telah memimpin pembacaan zikir tahlil serta doa khatimul Quran. Mudah-mudahan doa-doa kita senantiasa mengharap ijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat jamaah majelis taklim suka yang dirahmati Allah, sebelum acara kita lanjutkan tur yang akan dibacakan oleh guru kita Bapak Ustaz Joko. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Al-Fatihah wa Rasulullah Muhammad khususnya bila Asyik menjadi sahabat Rasulullah
وأجلسنا إلى الله شيء لله له الفاتحة. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. وزد وادم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرام وترجمان بلسان القدام ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا ربي وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تعالى تبارك عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقربات رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم
يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا منك دعاك بجيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih kepada guru kita Bapak Ustaz Joko yang telah membacakan salawat Gusturnya. Mudah-mudahan kita semuanya berharap dan senantiasa dapat syafaatnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah hadis taklim juga yang dirahmati Allah. Selanjutnya pasang telinga kita, ikhlaskan kita mendengarkan, yaitu pembacaan atau kajian kitab yang akan disampaikan oleh guru kita Tabuya Al-Habib Hasim Baris Al-Hakam. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a lahu wa wala. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Al-Fatihah ila hadratil habibina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurratil a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Summa jamil arwahi awliya'i wa syuhada' والصالحين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادتنا صفية المحققين أينما كان بمشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى خصوصا بالخصوص صاحب المعالي
إرشاد العباد العالم العلامة الشيخ محمد بن عمر النووي البنتني أن الله يعلي درجاته في الجنة بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Rabb yang Maha Ghafur yang telah mengumpulkan kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, selesai sholat subuh berjamaah, kita masih bisa duduk berzikir, membaca Al-Quran, dan kita teruskan dengan ilmu pelajaran ilmu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, Allah guyur kita semua dengan cinta dan kasih sayangnya, ampunan dan rahmatnya ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim. Pandanglah kami semua ya Allah dengan cinta-Mu, rahmat-Mu, ampunan-Mu, maghfirah-Mu ya Rabb. Bimbinglah kami, keluarga kami, anak-anak kami, istri-istri kami ya Allah ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang Kau ridhai dunia wal akhirah. Ya Allah, panjangkan usia kami semua dalam ta'atillah wa ta'atil Rasul. Jauhkan dari segala macam musibah bala. Ya Allah, sembuhkan penyakit-penyakit yang ada di badan kami, yang ada di badan anak-anak kami, istri-istri kami, orang-orang tua kami, guru-guru kami, jamaah kami ya Allah. Ya Allah, bukakan pintu rezeki kami semua yang halal, yang berkah, yang luas, yang banyak, yang manfaat, yang tidak capek kami carinya ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, keturunan kami, putra-putri kami salihin wa salihah, anak-anak yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasul, yang bakti kepada kedua orang tuanya, yang bermanfaat bagi agama Islam, nusa dan bangsa. Ya Allah, lindungi kami, lindungi keluarga kami ya Allah, lindungi seluruh umat Islam ya Allah, lindungi para guru-guru kami, para ulama-ulama kami, para habaib kami, para pejuang-pejuang kami yang selalu mengizharkan hak, yang selalu menjelaskan kebenaran, yang selalu menyampaikan kebenaran. Ya Allah, lindungi saudara-saudari kami di Palestina ya Allah, lindungi mereka semua ya Allah, berikan kemenangan kepada mereka semua ya Allah, berikan kekuatan, kegagahan kepada mereka semua ya Allah, berikan kemerdekaan ya Allah untuk Palestina ya Allah. Hancurkan musuhnya ya Allah, hancurkan Zionis Israel dan yang cinta kepada Zionis Israel, hancurkan Zionis Israel ya Allah dan para sekutunya ya Allah, para pendukungnya, berikan kehancuran dengan sehancur-hancurnya Zionis Israel ya Rahman ya Rahim ya Karim. Ya Allah, lindungi negeri kami ya Allah, lindungi ya Allah negeri kami, negeri Pancasila ya Allah, negeri kami Indonesia ya Allah, dari orang-orang yang ingin menghancurkan, dari kelompok-kelompok yang ingin memecah belah, mengadu domba, mengambil keuntungan pribadi atau kelompok mereka, dari para pengkhianat bangsa, negara serta agama, dari bangsa-bangsa manapun yang ingin merebut, menjajah, mengambil, memiliki tanah air kami, negeri kami tercinta Indonesia. Hancurkan mereka semua ya Allah, hancurkan mereka semua ya Allah, hancurkan mereka semua ya Allah, porak-porandakan mereka semua ya Allah, hinakan mereka semua ya Allah, berikan kekalahan, kerugian kepada mereka semua ya Allah, gagalkan semua rencana jahat buruk yang telah mereka rancang ya Allah. Adu antara mereka dengan mereka, saling menjatuhkan, saling membongkar, saling menuding, saling menuduh, saling menuntut di antara mereka, saling membuka kejelekan-kejelekan di antara mereka. Ya Rahman ya Rahim ya Karim, nasibkan kami semua bisa ibadah haji, bisa umrah, ziarah ke tanah suci, ziarah ke makam baginda Nabi
Ya Allah, tetapkan iman Islam kami sampai akhir hayat kami, meninggalkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, tabi'in, ulama salaf dan salihin wa muqaddidin fiddin. Mudah-mudahan termasuk kita semua orang-orang yang selalu mengikuti aturan-aturan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wa hadirin jamaah suka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para guru-guru kita yang alhamdulillah hadir selalu menemani kita, antara Ustaz Abdul Samad, antara Ketua DKM Al-Islam Ustaz Nasruddin, Ustaz Haji Nasruddin, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, guru kita Haji Dada, kedua Saudara Samsul Rahim, si kita semuanya yang hadir, ketua masjid musalah yang hadir tanpa terkecuali mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saudara jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Imam Zunnun Misri, seorang wali min auliyaillah yang terkenal, nama aslinya adalah Sauban bin Ibrahim. Beliau memberikan nasihat kepada kita. Terkenal Imam Sauban ini dengan Zunnun Misri. Disebut orang Zunnun, julun, ya, orang yang kurang waras. Suatu saat beliau lagi masuk ke masjid. Orang yang di masjid lagi ibadah, beliau nangis. Dengan ini orang ngapain ke masjid nangis? Bukan apa, kalian itu ibadahnya tidak benar. Ya. Kalian itu ibadah zahirnya doang, batinnya nggak pernah ibadah ke Allah. Nangis. Orang yang satu masjid ngomongin gitu kan marah. Mau dikeroyok. Terus dia bilang, jangan, ini seorang wali, wali, ya. Akhirnya sampai disuruh keluar, dia nggak mau keluar. Akhirnya ada lampu yang lagi tempel di masjid itu. Dinasihati, lampu, jika engkau jadi manusia, beban manusia itu sangat berat. Nanti di hadapan Allah akan bertanggung jawab. Bagaimana tanggung jawabmu? Itu lampu goyang jatuh nangis. Subhanallah. Dulu kan lampunya bukan lampu kayak sekarang. Mungkin kayak Pak Roma, kayak apa, jatuh tuh nangis itu. Subhanallah. Kalau nasihat para wali, ya, benda mati aja bisa nangis. Terdengar nasihat wali. Tapi anehnya orang yang punya hati yang hidup nggak nangis dengan nasihat. Berarti lebih keras dari hatinya. Nah ini di antara nasihat Imam Zunnun Misri, beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fi darin. Kullu khaifin min syai'in haribun. Kullu khaifin, setiap orang-orang yang takut dari satu perkara, ya, haribun, mereka akan lari dari perkara yang dia takuti. Bapak takut sama macan, ketemu macan gimana? Kita diam, ajak bercanda, apa tidak kabur? Ya kabur, lari kita. Setiap kita ketemu yang perkara yang takut, lari. Bapak lagi jalan pulang malam jam 12 jam 1 ketemu kuntilanak, kenalan nggak? Alhamdulillah. Kita kenal apa ngacak gas saja. Gas. Ya, bapak-bapak orang udah nggak tahu dah. Ada tanggul udah gue jelaskan ada terus. Pasti kita lari dari yang kita takuti. Maka Imam Zunnun Misri bilang, setiap orang yang takut dengan satu perkara pasti dia lari dari itu perkara. Minhum ayyunal khafi minal azabillah. Begitu juga kalau orang takut dirinya dengan takut masuk neraka, pasti dia akan lari dari neraka. Kalau dia tahu ini ada neraka, saya takut sama neraka, makanya jangan kita kejar neraka. Jangan kita pengen masuk neraka. Dengan cara
lari dari ngomongin orang, lari daripada memfitnah orang, lari daripada tempat-tempat maksiat. Nah itu, ini saya takut neraka, tapi nyawa. Nah itu sih berarti sama neraka. Takut neraka, saya takut neraka tuh mancing. Mancing apa? Galatan, yang main judi, hobi benar. Nah itu berarti takut neraka apa berani? Udah tinggal mikir aja udah itu. Ya, awas tuh. Kalau kata Imam Junun-Misri berkata kalau kita takut dengan satu perkara, kita lari dari perkara. Nah tinggal kita pikir, kita berani apa neraka, pengen dia masuk neraka. Kalau kita pengen masuk neraka, ya datangilah tempat-tempat maksiat, datangilah tempat-tempat neraka. Tapi kalau kita takut dengan neraka, lari. Nggak mau, tak masuk neraka lagi. Itu Imam Junun-Misri yang pertama bilang demikian. Yang kedua, wa kullu raghibin fi syai'in talibun. Setiap orang yang raghib, yang punya cinta dengan satu perkara, talibun, maka orang tersebut akan mencari yang dia cinta. Seorang laki-laki cinta sama perempuan. Oh, perempuan adanya ujung belum, ujung. Keadaan malam minggu hujan, udah janjian mau ketemu, perjalanan misalnya orangnya orang Cirodong, tuh perempuan orang Paru, misalnya malam minggu dijanjian, samperin ya? Kan hujan. Terus jalan gas. Semangat, nggak peduli hujan. Walaupun hujan nggak jadi rintangan, yang penting saya tunjukkan cinta saya. Tuh, nggak punya motor, pinjam. Nggak punya duit, pinjol. pinjol. Nggak punya duit, bagaimana caranya jual celana? Gak ada yang apa-apa, yang penting bertemu dengan yang dicintai. Nah, kata Imam Junun-Misri, kalau orang yang mencintai satu perkara, dia berani berkorban dengan itu perkara. Bapak usaha buka warung di rumah tuh di jalanan, buka warung sayuran, jam berapa ke pasarnya? Jam 2 ke pasarnya, hujan dilakoninnya. Lakonin jalan. Melek sampai datang ke sini udah subuh. Terkadang nggak sholat di masjid, nggak sholat musala. Ada kalau sholat di rumah apa enggak kita nggak tahu. Dia nyusun dulu demi apa? Demi cari uang. Wah, karena dia cinta. Terus kata Imam Junun-Misri, kalau yang demikian, lahu ayun fi madraghibin fil jannati aman. Begitu juga kalau orang yang cinta dengan surga, dia tuh nggak pandang dengan apapun. Tahu, wah ada kuliah subuh nih udah biasa nih, sebulan 2 kali, gerimis hujan, jalan. Di mana tempatnya? Jalan. Kalau memang sehat tuh. Di mana ada tempat di situ, ada pahala yang memasukkan diri kita ke surga, maka kita datangi. Itu orang yang cinta surga. Malam bangun tahajud, lakonin. Sholat berjamaah, jalanin. Orang yang pengen surga. Jadi kalau yang pengen surga, cinta sama surga, gak pandang di mana ada kebaikan dia datengin. Bahkan saya gak diundang, gak harus diundang. Kecuali memang pas diundang kalau ada undangan yang lain, gak jadi masalah. Kalau diundang terus, ya kita memang ada di rumah nggak datang, nggak boleh. Nah yang kayak gitu harus, kalau orang cinta dengan surga, dia datangin tempat-tempat surga, dengar datangin begitu. Dan yang terakhir yang Imam Junun-Misri bilang, wa kullu anisin billah, ya,
mustawhisyun bi khalqin. Setiap orang yang benci kepada Allah, yang gak mau sama Allah, yang gak demen sama Allah, maka mustawhisyun bi khalqin, maka mereka akan takut dengan makhluk Allah. Kalau orang berani mempermainkan agama Allah, kalau orang sudah berani mempermainkan undang-undang Allah, hukum-hukum Allah, dia berani sama Allah, dia berbicara dengan lantang, dia menyalah-nyalahkan ulama, memfitnah, mencaci, memaki, tapi dia takut sama makhluk Allah karena dia ngasih duit. Sama makhluk Allah dia takut. Coba kita lihat, yang ngasih dia duit dia takut, tapi Allah yang ngasih dia kehidupan, Allah yang punya dunia, dia tak takut. Dia bakal kembali kepada Allah, dia tak takut. Bakal dituntut sama Allah, dia tak takut. Tapi dia takutnya sama bosnya, dia takut sama orang yang ngasih dia duit, maka dia akan bunuh. Kata Imam Junun Misri, kalau orang yang tak takut sama Allah, dia akan takut sama manusia. Makanya para ulama lebih takut. Ulama itu paling hamba Allah, yang paling takut dengan Allah. Makanya tidak sembarangan dia mengucap. Makanya hatinya dia jaga, pendiriannya dia jaga, jalannya dia jaga, ucapannya dia jaga. Untuk apa? Tidak sembarangan. Tuntutan Allah, ya, tuntutan Allah ini, wa inna alaikum la'afidin kiraman katibin ya'lamu ma tuf'alun. Wa inna alaikum la'afidin, di antara kalian semua Allah telah menaruh yang penjaga yang akan menulis kalian, kiraman katibin, malaikat-malaikat yang mulia yang akan mencatat kalian, yang tahu mereka dengan tingkah laku kita, baik tingkah laku, ucapan, niat kita semua tercatat rapi. Kita hidup bagaimana di dunia, kita hidup tujuannya apa di dunia, bagaimana, tercatat rapi. Makanya hati-hati, kita hidup bukan hanya di dunia sementara, selewatan. Di dunia itu gak semua orang kekal di dunia. Contoh-contoh udah banyak Allah buat dalam Al-Quran, kita dengar kisah-kisah. Gak ada orang yang mencintai Allah, mendukung Allah, menolong agama Allah akan hina. Orang yang melawan agama Allah, orang yang menghinakan agama Allah yang akan hina. Ya, kita lihat demikian. Nabi Musa dihinakan oleh Fir'aun, penguasa Fir'aun yang hina. Nabi Musa mulia. Nabi Muhammad dikejar-kejar mau dibunuh sama orang-orang kafir musyrikin. Ya. Nabi Muhammad mulia, Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu lainnya pada mati. Iya. Banyak kisah-kisah yang demikian. Ya. Maka wa fi nushatin mustawhisin an-nafsi. Dalam sebuah catatan yang lain dijelaskan bahwa orang yang berani sama Allah, dia akan merasa takut dalam dirinya sendiri, timbul rasa ketakutan. Karena gimana, hanya ada di pikirannya gimana hidup supaya senang, gimana hidup supaya rumahnya bagus, kendaraan mewah, dikenal orang, oh bangunannya hebat. Hanya itu yang dipikirkan, tapi mereka tidak berpikir bahwa mereka akan tinggalkan itu semua, tinggal tanggung jawab. Maka Imam Junun Misri bilang, ini hanya orang yang berakal yang bisa berpikir. Orang yang gak punya akal dan iman gak bakal punya berpikir demikian. Yang dia pikir hanya kesenangan di dunia. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadikan ilmu yang barokah, manfaat dari nasihat Imam Junun Misri. Mudah-mudahan kita semua bahwa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wallahu a'lam bishawab.
Terima kasih pada guru kita Habib Hashim bin Baris Al-Qad yang telah menyampaikan kalau ilmu yang buat kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita sehari-hari, ya, karena di dunia ini tidak lepas kita yang namanya dari salah dan dosa. Mudah-mudahan kita senantiasa mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Wal akhirat kama hadis taklim suka yang dirahmati Allah. Selanjutnya marilah untuk tolabul ilmu yang kedua kita dengarkan ceramah agama Waizatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abdul Samad. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi ja'ala al-'ilma bit-ta'allum wa arsala lit-ta'limi bil-anbiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim wal rasulil sadiqil 'azim سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sama-sama kita muliakan, kita bersama Buya Habib Hashim bin Baris Al-Qad Al-Yatih Ba'uduni. Saya muliakan guru kita, Bapak kita, Bapak Haji Dadang Mukhtar Khadi, Bapak Ustaz Arifin, Ustaz Nurdin, Ustaz Ali, segenap jamaah, para sepuh, kita sepuh, aparatur pemerintah, Bapak yang tidak boleh, yang mohon maaf, al-fakir tidak mengatas satu-satunya, namun insyaAllah tidak mengurangi masalah langsung al-fakir kepada diri jamaah ta'lim, insyaAllah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula pertama, mari kita bersama-sama kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sampai detik ini dengan izin Allah kita bersama-sama dapat hadir, dapat melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah SAW, yaitu mengikuti, menghadiri kajian setiap 2 pekan sekali. Kita dengan kajian suka ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita, serta iktikafnya kita di masjid ini, mudah-mudahan ini benar kebaikan nantinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam mudah-mudahan tercurahkan kepada uswatuna wa qudwatuna fi qur'an kita, yakni baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik terhadap keluarga beliau, para zuriyat dan para sahabat-sahabatnya, yang mudah-mudahan insyaallah kita semuanya akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, fakir mohon izin kepada para hadirin berdiri hadapan Bapak-bapak, mudah-mudahan kajian kita pada pagi ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam satu keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min baitin aw masjidin aw mahallatin yuqra'u fihi maulidi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Apabila ada suatu tempat, suatu rumah masjid dibacakan zikir maulid kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tempat itu yang pertama khafatil malaikatu ala tilka, maka tempat ini akan dihadiri, akan didoakan oleh malaikatnya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di pagi ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tempat ini didoakan oleh malaikat, wasallatul malaikatu ala ahli tilka makan. Tempat ini juga dan orang yang hadir di majelis ini insya Allah akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, wa Allahu biridwanillah wa rahmah, dan Allah akan berikan keridhaan keberkahan khususnya kepada kita semuanya insya Allah. Masyaallah muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Sayyidina Husain bertanya kepada ayahnya, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Aku sampaikan oleh cucunya baginda Rasul ini, wahai ayahku, kalau boleh tahu, selama ini kakekku yang bernama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu dipuja, apalagi Allah langsung melestarikan dalam Al-Quran. Sampai-sampai Allah berbunyi dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya kakekmu itu, wahai anakku, adalah mempunyai akhlak budi pekerti yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala ini pertanyaan sampaikan oleh putranya, putra dari cucu dari baginda Rasul yang bernama Sayyidina Husain, bertanya kepada ayahnya yang bernama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau bertanya, apa resep yang telah dibawa oleh kakekku, wahai ayahku? Beliau, wahai anakku, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama bertemu dengan para sahabat-sahabatnya, selama berkumpul dengan para teman-temannya, beliau memiliki daimul bisri. Apa daimul bisri? Rasulullah itu setiap bertemu dengan saudaranya selalu menggembirakan saudara-saudaranya. Alhamdulillah. Makanya kita mudah-mudahan hari ini kita senantiasa diberikan kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Suatu ketika baginda Rasul ini bersilaturahim pada sahabatnya. Tatkala bersilaturahim, beliau disuguhi sebuah anggur. Kasih waktu sedikit. Masya Allah, tuan rumah begitu senangnya baginda Rasul dapat bersilaturahim. Tatkala beliau berbincang, disuruh menikmati anggur yang sudah disediakan oleh sahibul bait. Rasul nikmati itu satu demi satu. Terus ini sahabat sebelah kirinya ngelirik, kok saya nggak ditawari oleh baginda Rasul. Sampai selesai obrolan baginda Rasul dengan sahabatnya, lalu selesai, beliau izin pulang. Udah izin pulang, saya berbaik senang kedatangan baginda Rasul. Di tengah perjalanan sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, tadi tatkala kita berada di rumah sahabat kita, Rasul disediakan anggur, tapi kenapa kami setelah Rasul tidak ditawari? Rasul tersenyum, bukan, wahai sahabatku, saya tidak menaruh saat kalian semuanya, bukan berarti saya beli, tapi anggur yang suka oleh saya itu, kirain saya itu rasanya manis, tapi kebalikannya, rasanya anggur itu masam. Seandainya anggur ini saya berikan kepada kalian, takut kalian terucap bahwa anggur yang suka ini bukan anggur yang manis.
Tentu ini yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah tidak sampaikan kepada saya mulai? Karena ini menyenangkan saudaranya. Takut-takut saudara ini sudah disuguhi terucap kok yang asam disuguhi, yang manis lah yang baik. Nah ini akhlak sekecil ini akhlak bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, paling tidak kita sudah begitu banyak sunnah telah dicontohkan oleh beliau. Dari sekecil contoh kalau kita amalkan, insya Allah dimanapun kita bertemu, dimanapun kita bergaul, insya Allah kita akan senantiasa disenangi oleh orang. Insya Allah. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, tadi sudah banyak nasihat sampaikan oleh guru kita untuk memperbuat ini, bahwa apapun yang kita lakukan itu semuanya berada dalam penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari surat Yasin Allah sampaikan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada saat nanti terjadi kiamat, maka seluruh lisan manusia Allah akan tutup rapat-rapat. Yang akan berbicara wa tukallimuna aydihim, kedua tangan kita akan berbicara. Apa yang kita perbuat, maka itu akan berbicara di hadapan Allah. Wa tashhadu arjuluhum, kedua kaki kita akan bersaksi kepada Allah. Dari rumah kita masing-masing, melangkahkan kaki kita menuju rumah-rumah Allah yang ini insya Allah akan menjadi program nanti dalam barzakh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah bima kanu yaksibun, terhadap apa yang kita usahakan selama di dunia. Maka dari itu, apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita kerjakan, tentunya kita harus perhitungkan matang-matang, karena semuanya berada dalam penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan disampaikan oleh guru kita dengan ilmu yang bermanfaat bagi kita bersama, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dipanjangkan umur dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak keturunan kita Allah jadikan anak cucu yang soleh dan solehah. Dan tak kalah pentingnya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan bahdul qaryah wilayah kita, negeri kita cintai, Allah jadikan bahdul qaryah wilayah baladatul thayyibatul qur'anul ghafur, negeri yang aman yang senantiasa mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Wa bi'amal bila taufiq hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Bapak Ustaz Abdul Somad yang telah memberikan modal hasanah walaupun ilmu yang buat kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang dia sampaikan juga bermanfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan senantiasa hadirnya kita ini tak henti-hentinya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirnya kita di sini mudah-mudahan dapat ridho dan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin berhadirat jamaah Majelis Taklim Suka yang dirahmati Allah, selanjutnya kita undang acara sambutan yang pertama akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Syahrudin, wakili dari Masjid Al-Jihad. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqna min dzakari wa unsa
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له برزقه وأن ينسأ له في أثاره فليصل رحمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kab, mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dimudahkan urusannya, diberkahkan rezekinya sehingga bisa tetap mengajar kita bersama-sama. Yang sama-sama kita hormati pula guru kita Bapak Ustaz Abdus Somad, yang kita hormati juga guru kita Bapak Kiai Haji Dadang Mutahadi, yang kita hormati pula para ahli ulama, para hujat. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu. Di antaranya juga adalah Ketua Subuh Gabungan Suka Ustaz Abdul Rahim Ustaz Silop, bapak-bapak dan ibu-ibu perwakilan daripada DKM Masjid dan Musola Sekolah Kalibaru, juga yang kami hormati rekan-rekan dari DKM Masjid Al-Jihad, Bapak Dr. Anus Haji Ahmad Bukhari, Bapak Haji Gunawan, dan para merbot yang sudah membantu kita di sini, serta semua yang hadir dalam kesempatan ini yang kami hormati. Marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meringankan kaki kita untuk melangkah ke tempat yang mulia ini dalam mengerjakan amal soleh. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya menyampaikan pendapat dari ulama namanya Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali dari Irak, Baghdad. Beliau menyatakan bahwa salah satu tanda atau ciri diterimanya amal Ramadan kita, diampuni dosa-dosa kita adalah setelah Ramadan badan kita enteng, diajak beribadah. Ibadah kita kian meningkat setelah Ramadan, bukan tambah berat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diterima amal ibadah Ramadan kita dan diampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami atas nama pengurus DKM Masjid Al-Jihad ini ingin sedikit menceritakan asal usul daripada Masjid Al-Jihad ini. Dulu Pak, sekitar tahun 70-an, masjid ini hanya surau atau langgar, biliknya bambu, panggung, kemudian lantainya itu bambu dibelah-belah. Jadi kalau kita duduk Pak, itu suka kejepit. Kita sebagai anak kecil waktu itu tahun 70 sudah main di masjid tersebut, di musola ini. Alhamdulillah setelah beberapa kali perubahan menjadi masjid jadi yang kedua
di Kalibaru setelah Masjid Jihadul Akbar. Yang pertama, yang kedua Masjid Al-Jihad ini. Dulu orang-orang sini kalau sholat Jumat ke Masjid Jihadul Akbar, jauh jalan kaki, dulu nggak ada motor, nggak ada sepeda Pak, jalan. Makanya dibuatlah masjid ini. Alhamdulillah bapak-bapak bisa hadir di masjid ini. Mudah-mudahan menambah silaturahmi kita. Amin. Yang kedua, kami atas nama pengurus masjid mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para jamaah yang telah meringankan kaki datang ke sini. Mudah-mudahan ini tidak yang terakhir, terus menerus nanti mudah-mudahan kita bisa hadir di sini dan bisa bersilaturahmi. Amin. Dalam pelaksanaan acara kali ini di Masjid Al-Jihad, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena banyak kekurangan-kekurangan, baik dari penyambutan, dari tempat, dan dari hidangan barangkali. Oleh karena itu, atas segala kekurangan tersebut kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu kita Kiai Haji Syafruddin yang mewakili pengurus GKN Al-Jihad dan sambutannya. Hadirin wal hadirat jamaah Majelis Taklim Suka yang dirahmati Allah, selanjutnya kita dengarkan pula sambutan dari pengurus Majelis Taklim Suka. Dalam hal ini akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Haji Asep Jatasi. Kepada beliau dan persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang kami hormati, sahibul bait dari Masjid Al-Jihad, dan kami hormati para tuan-tuan guru yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, terutama Abuya Al-Habib Hashim bin Faris Akar yang telah memberikan mutiara ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jemaah sekalian, alhamdulillah pada hari ini pelaksanaan Taklim Subuh Gabungan Ulama dan Umarok Sekelurahan Kalibaru bertempat di Masjid Al-Jihad Jalan Abdul Ghani RT 04 RW 05 untuk sholat jariah kami yang akan datang, yaitu pada tanggal 24 Mei 2025 atau 26 Zulqa'dah 1446 Hijriah, bertempat di Masjid Al-Yakin Jalan Mandor Samin RT 02 RW 05 arah mau ke Kota Kembang atau ke GDC. Alhamdulillah ketua DKM-nya pun hadir pada hari ini, Bapak Haji Asmat Syafruddin, dan kami sangat mengharapkan kehadirannya untuk selalu istiqomah thalabul ilmi di Majelis Taklim Suka atau ulama dan umarok sekelurahan Kalibaru. Insyaallah yang akan memberikan materi kitab yaitu guru kita bersama Kiai Haji Ahmad Tajuddin Hamid LC. Untuk penceramah insyaallah Ustaz Ahmad Zakaria dan salat Gustur Ustaz Dr. Supriyadi. Untuk maklumat yang lainnya yaitu khataman Quran, mudah-mudahan selalu kita istiqomahkan. Bagi yang belum sempat untuk mengambil juz-juznya, harap mengambil karena keberkahannya sangat besar.
Untuk selanjutnya yaitu ada undangan dari Masjid Al-Muhajirin, yaitu Syafa'i Dakwah yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni hari Ahad di Masjid Al-Muhajirin, insyaallah yang akan memberikan materinya yaitu Ustaz Riza Muhammad. Dan untuk selanjutnya, alhamdulillah kita sudah mendekati bulan Zulhijjah dan alhamdulillah pula jamaah kita ada yang berangkat haji pada tahun ini. Tahun kemarin saya, tahun ini yaitu Ustaz Syarif dari Perumahan Kalibaru Permai. Untuk selanjutnya beliau adalah kameramen kita sekaligus editing YouTube-nya. Untuk selanjutnya kami untuk mempersilahkan sambutan kata maaf, nanti doa sampai di sana. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ustaz Syarif untuk memberikan sambutan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Buya Habib Hasim bin Farid Al-Kaf. Semoga beliau selalu membimbing kita. Yang saya hormati juga guru kita bersama Kiai Haji Dadang Muhammadi, Kiai Haji Nasruddin, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Arifin, Ustaz Asad Azhari, guru kita bersama Ustaz Ibrahim, ada Ustaz Muhammad Asman, serta seluruh jamaah yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak menghormati rasa hormat dan takjub saya. Sehubungan dengan keberangkatan saya tanggal insyaallah tanggal 15 hari Kamis, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini terutama dalam mendokumentasikan banyak kesalahan serta ada tutur kata atau ucapan atau tindakan saya yang menyinggung perasaan bapak-bapak yang saya hormati. Insyaallah saya beserta keluarga, istri serta anak saya mohon didoakan kami dalam melaksanakan ibadah nanti diberikan kesehatan, dimudahkan, dilancarkan dan menjadi haji yang mabrur. Doakan kami juga di sana tidak ada gangguan. Amin. Dan kembali ke tanah suci dengan kembali ke tanah air lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mohon doanya terutama kepada guru-guru kami di sini. Demikian sambutan saya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas doanya. Semoga kami sekeluarga dapat menjalankan kewajiban kami, ibadah kami dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasih, jazakumullah khairan kasih kepada Ustaz Syarif. Mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah haji ini ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa la hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil lana wa liwalidayna amin. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan apabila ada informasi yang kurang jelas, sampaikan saja kepada pengurus. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Haji Asyad Zakaki yang telah memberikan sambutannya mewakili dari Ketua Majelis Taklim Sukat Ustaz Abdul Rahim, dan juga kita tadi mendengarkan saudara kita, jamaah kita, pengurus Sukat juga, ya Pak Ustaz Salim, yang nanti tanggal 15 akan melaksanakan rukun Islam yang kelima. Mudah-mudahan Bapak Ustaz Salim beserta keluarganya ya melaksanakan rukun Islam yang kelima ke tanah suci, berjalan dengan lancar. Allah mudah-mudahan memberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, ya selamat jalan, dan mohon titip doa di sana buat jamaah Sukat di sini, ya mudah-mudahan juga akan semoga pendidikan juga rukun Islam yang kelima. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum ditutup dengan doa, saya sebagai pemandu acara yang memimpin, ya mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan dunia kita ini, bersih kita ini, taklim kita ini dapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk pembacaan doa kami serahkan kepada guru kita Bapak Kiai Dadan. Kepada beliau kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitas yang lain kita dulu berkat ke doa dulu pasal. Aktivitasnya Abdul Maqdud Tuhan wa nabiyina min qablik la ilaha illallah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamna warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya munzil barakah wa ya qadil hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.